Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas salah satu teknik yang akan digunakan pada sebuah jaringan yang memiliki dua jalur atau bisa dikatakan memiliki settingan jaringan load balance. Nah, di sini nanti jaringan yang akan saya buat itu sudah memiliki dua jaringan load balance dan memiliki yang namanya dua jalur internet. Nah, sehingga di sini saya akan melakukan bagaimana cara memanfaatkan kedua jalur tersebut agar berfungsi secara bersamaan. Kenapa? Karena biasanya pada dasarnya kalau kita hanya menyeting yang namanya load balance seperti biasa atau sangat dasar, itu biasanya salah satu gateway akan bersifat pasif atau sebagai cadangan. Nah, di mana nanti hanya ada satu gateway akan aktif. Nah, sedangkan untuk gateway yang satunya akan berfungsi apabila gateway utama akan putus. Gateway utama terputus. Nah, makanya di sini dalam video kali ini saya akan membahas bagaimana agar kedua gateway tersebut bisa digunakan. Nah, di sini ada yang namanya routing statik dan routing mat. Nah, teknik ini digunakan untuk membagi dua jalur tadi sehingga bisa dimanfaatkan. Contoh, untuk jalur A digunakan untuk browsing dan jalur B digunakan untuk aplikasi lain atau digunakan untuk keperluan lain. Jadi bisa dibuat kayak gitu. Jadi kedua jaringannya itu bisa kita gunakan sehingga tidak terpatok pada satu jaringan atau terpatok pada satu gateway saja. Nah, kali ini yang akan dibahas topologinya nanti akan saya munculkan pada video yang akan membahas tentang teknik ini, gimana caranya agar kita membagi jaringan tadi yang tadinya gateway-nya hanya berfungsi satu, kali ini kita akan fungsikan kedua-duanya. Nah, tapi di video ini saya hanya menggunakan contoh simpel, di mana saya hanya menggunakan untuk jalur satu itu untuk jalur satu atau gateway yang gateway A. Saya berikan contoh gateway A dan gateway B ya. Jadi untuk jalur A dan jalur B atau gateway A, gateway B itu akan saya fungsikan berbeda fungsi. Contoh di sini saya gunakan contoh sederhana saja. Saya akan memisahkan ketika orang melakukan ping, maka jalur tersebut jalur yang akan digunakan adalah melalui jalur B, sedangkan untuk browsing akan menggunakan jalur A. Jadi seperti itu. Nah, seperti yang diketahui, load balance ini adalah syarat utamanya adalah memiliki dua buah jaringan ya. Dua buah jaringan yang entahkah itu dari ISP yang sama atau dari ISP yang berbeda. Nah, selanjutnya kali ini saya hanya menggunakan yang namanya virtual box ya. Saya menggunakan virtual box. Di sini saya akan menggunakan yang namanya uji coba saja. Jadi uji coba di mana nanti kedua jalur ini akan saya pisahkan. Nah, kedua jalurnya nanti akan diatur menggunakan firewall mangle. Jadi di firewall mangle kita akan jadi di firewall mangle itu kita akan membuat satu konfigurasi untuk routing mat. Nah, di sini saya akan persiapkan dulu semua kebutuhannya. Di sini saya akan membuat yang namanya virtual untuk mikrotiknya. Nah, jadi virtual untuk mikrotiknya nanti saya akan buat. Saya hanya membutuhkan satu virtual untuk mikrotik dan satu virtual untuk client. Nah, untuk contoh di sini saya hanya menggunakan yang namanya Windows XP sebagai client. Kenapa saya menggunakan Windows XP? Karena agar komputer saya tidak nge-lag ya. Jadi agar komputer saya tidak nge-lag karena
kebutuhan RAM untuk Windows XP itu juga sangat kecil. Nah, oke. Di sini saya akan install dulu Mikrotiknya. Oke, jadi saya install dulu Mikrotiknya. Oke. Saya tidak akan menunjukkan cara menginstalasi yang namanya Windows XP di video kali ini, dikarenakan menginstal Windows XP itu memakan waktu yang cukup lama, sekitar 30 menitan. Nah, makanya saya hanya melakukan yang namanya instalasi, memperlihatkan cara menginstal yang namanya Mikrotik. Nah, Mikrotik di sini saya akan gunakan. Oke. Semua virtualnya harus dikonfigurasi. Adapternya harus dicentang semua. Kebetulan di Mikrotik itu sudah disiapkan 4 adapter. Nah, ini harus diaktifkan semua sebelum menginstal yang namanya Mikrotiknya ya. Agar nantinya interface ini terbaca di sistem Mikrotiknya. Nah, oke, kali ini saya akan menginstal. Oke. Kali ini saya akan menginstal yang namanya Mikrotik menggunakan VirtualBox. Tapi di sini saya akan melakukan konfigurasi menggunakan Winbox juga. Jadi tidak harus menggunakan yang namanya teks ya. Jadi di sini saya tidak akan menggunakan basis teks untuk konfigurasinya, melainkan saya menggunakan yang namanya Winbox. Jadi semuanya saya kontrol menggunakan Winbox. Nah, oke. Untuk bagian instalasi Mikrotik, nah di bagian ini ada pemilihan aplikasi apa saja yang akan digunakan. Nah, untuk select all itu adalah mengklik tombol A, sedangkan untuk minimum width-nya adalah M, press I to install. Nah, di sini saya akan memilih semuanya, jadi servisnya dibutuhkan semua. Jadi di sini saya tekan tombol A, kemudian saya tekan tombol I. Nanti akan ada pertanyaan, do you want to keep all configuration? Nah, di sini mau pilih no atau yes itu tidak masalah. Biasanya saya memilihnya yes atau tekan tombol Y. Ada peringatan muncul, warning. All data on the disk will be erased. Ini dipilih yes. Kenapa? Karena untuk melakukan instalasi kita harus menghapus semua isi dari drive yang akan kita instalkan sistem operasi Mikrotik ini. Oke, ini sedikit memakan waktu untuk instalasinya. Nah, oke, karena ini diinstalnya di VirtualBox, maka saran sebelum menekan enter, silakan keluarkan CD-nya terlebih dahulu, CD Mikrotiknya, baru menekan enter. Kenapa harus dikeluarkan terlebih dahulu? Karena kalau kita langsung menekan enter, nanti akan kembali ke mode penginstalan dari awal, karena CD-nya masih terbaca di dalam sistem VirtualBox-nya. Nah, jadi untuk melancarkan kegiatan praktikumnya, maka kita harus mengeluarkan dulu CD Mikrotiknya. Nah, di bagian ini udah selesai, sudah sampai di bagian Mikrotik login. Nah, di sini kita cukup mengkonfigurasi beberapa settingan pada interface Mikrotiknya. Contoh, karena ini memiliki load balance, nanti internetnya saya fungsikan dari adapter 1 dan adapter 2. Jadi dari adapter 1 ke adapter 2. Nah, di sini
dari adapter 1 dan adapter 2. Jadi adapter 1 ini sebagai yang namanya jalur A, dan adapter 2 ini sebagai jalur B. Jadi ada gateway A, ada gateway B. Nah, oke. Di sini akan saya buat seperti pada video ini. Nah, sedangkan adapter 3-nya ini akan saya gunakan yang namanya internal network, di mana di sini internal networknya saya beri nama LAN. Oke, internal networknya saya beri nama LAN. Nah, untuk adapter 4-nya, nah agar Mikrotik ini bisa saya konfigurasi dari real komputernya saya, tidak menggunakan virtual yang sebagai klien, maka ini saya gunakan adalah host only, di mana host only ini akan memilih secara otomatis yaitu adapter virtual box host only Ethernet adapter. Nah, di sini jangan lupa untuk modenya dirubah menjadi allow all. Nah, oke, ini di oke, setelah itu di oke. Nah, selanjutnya yang harus dilakukan adalah melakukan konfigurasi pertama, yaitu internet gateway. Nah, ini konfigurasi yang paling sering digunakan, yaitu yang dilakukan kalau mau praktek yang namanya load balance atau lain sebagainya. Kenapa? Karena kita akan menggunakan jaringan internet di sini. Oke, di sini yang saya masuki adalah bagaimana cara mengetahui mana mikrotik yang kita install tadi. Nah, karena mikrotik yang kita install ini adalah sistem operasi 32 bit, biasanya akan muncul pada Winbox itu dengan kode kode boardnya itu X86. Nah, X86 ini adalah milik dari router yang kita install tadi. Di sini saya masuk menggunakan MAC address seperti di gambar, seperti di video ini. Oke. Karena ini sifatnya hanya sementara, saya tidak memasang lisensinya dulu ya. Jadi saya tidak masang lisensi. Nah, selanjutnya saya akan mengkonfigurasi yang namanya internet gateway. Mulai dari IP address. Nah, IP address di sini karena saya tadi menggunakan NAT dan saya tidak mengetahui gateway berapa yang akan digunakan oleh NAT tersebut, maka di sini saya akan konfigurasi dulu menggunakan DHCP client, di mana DHCP client ini saya fungsikan agar saya mendapatkan IP secara otomatis, DNS secara otomatis, terus gateway secara otomatis. Nah, pertama di sini saya menggunakan Ether 1 untuk yang awal. Ether 1 ini adalah jalur untuk jaringan A. Terus ini di-enablekan dulu. Nah, selanjutnya saya menambahkan lagi satu untuk Ether 2. Ini untuk jalur B-nya. Nah, jadi di sini sudah mendapatkan IP yaitu 10.0.2.15 dengan untuk jalur A-nya, dan jalur B-nya adalah 10.0.3.15/24. Oke. Saya hanya ingin melihat gateway-nya. Nah, saya melihat gateway-nya. Oke, cara melihat gateway masuk ke menu IP routers. Nah, secara otomatis seperti yang saya katakan tadi di awalnya, seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa salah satu gateway akan bersifat pasif atau bersifat sebagai cadangan. Yang cadangan yang mana, yang tidak berfungsi yang mana, yang tidak difungsikan yang mana. Yang tidak difungsikan itu adalah gateway yang berwarna biru. Sedangkan yang difungsikan hanyalah gateway yang berwarna hitam. Nah, di sini saya sudah mendapatkan gateway secara otomatis. Akan tetapi gateway ini nantinya akan saya hilangkan karena saya akan membuat yang namanya gateway secara manual. Nah, gateway yang secara manual di sini saya sesuaikan dengan gateway yang sudah dapatkan secara otomatis, yaitu 10.0.2.15
0.2.2 ini untuk jalur A, dan yang satunya lagi 10.0.3.2. Nah, setelah itu bagaimana cara untuk menghilangkan gateway yang kita dapatkan secara otomatis ini, yaitu masuk ke set konfigurasi DHCP client tadi. Nah, kita buka kedua konfigurasinya. Jadi kita buka kedua konfigurasinya seperti ini. Nanti di bagian bawah itu ada kolom dengan tulisan add default root. Nah, add default root ini kita pilih no. Sehingga gateway-nya yang tersisa adalah gateway yang kita buat secara statik tadi. Kenapa harus menggunakan gateway statik? Jadi kenapa harus menggunakan gateway statik? Karena konfigurasinya nanti akan kita lakukan secara manual semuanya, ya. Oke. Selanjutnya kita membuat IP yang akan difungsikan ke klien. Nah, IP yang akan kita fungsikan ke klien. Caranya masuk ke menu IP address ya. Di sini akan saya tambahkan. Nah, saya tambahkan satu konfigurasi untuk header 3. Misal IP-nya adalah 192.168.1.1/24. Oke, ini untuk header 3 atau yang menuju ke klien. Nah, selebihnya saya akan membuat yang namanya firewall NAT. Nah, firewall NAT ini akan dibuat firewall NAT ini nantinya akan dibuat sebanyak 2 ya. Jadi 2, satu untuk header 1 atau jalur A, dan satunya adalah untuk jalur B. Nah, di sini untuk jalur A saya sudah buat. Kemudian selanjutnya kita akan buat yang jalur B, yaitu header 2. Nah, oke. Nah, di sini yang digunakan action yang digunakan adalah Masquerade ya, dengan chainnya adalah SRC-NAT. Nah, ini untuk melakukan yang namanya agar si klien itu bisa melakukan yang namanya koneksi ke jaringan luar. Jadi percuma kalau kita membuat yang namanya internet gateway di router, terus routernya itu memiliki klien dan kita tidak membuat NAT, maka NAT ini si klien tidak akan bisa terkoneksi dengan jaringan luar. Nah, jadi NAT ini nanti fungsinya sebagai network address translation untuk si kliennya agar dapat terhubung ke internet. Nah, selanjutnya saya akan memeriksa yang namanya IP DNS. Nah, di IP DNS ini, di sini mungkin banyak sekali ya, ada sekitar 4. Karena tadi ini yang didapatkan secara otomatis, yaitu 203, 142, 82, 222. Nah, ini saya menggunakan dinamis servernya saja karena sudah mendapatkan DNS. Saya hanya melakukan yang namanya allow remote request. Nah, ini saya oke. Ini saya akan coba dulu mengujinya ping www.google.co.id. Nah, ini ternyata udah sukses untuk koneksi ke Google-nya. Nah, berarti router ini sudah terhubung ke internet. Nah, selanjutnya saya akan coba menghubungkan router yang sudah saya install ke kliennya. Nah, di VirtualBox ini sudah ada satu VirtualBox Windows XP yang sudah siap, yang sudah saya install dari sebelumnya. Nah, jadi saya tinggal menggunakannya. VirtualBox
Microtik VirtualBox Windows XP. Oke. Nah, kita akan mengatur bagaimana cara agar si klien ini bisa terkoneksi ke router. Tadi kebetulan di bagian router ini untuk networknya yang menuju ke klien adalah adapter 3. Di sini saya gunakan yang namanya attachmentnya internal network dengan nama LAN. Maka di Windows XP-nya saya juga akan menggunakan yang namanya internal network pada settingan VirtualBox-nya atau settingan adapter networknya. Nah, di sini di Windows XP masih menggunakan NAT. Saya akan rubah menjadi internal network dengan nama yang sama dengan miliknya si router tadi, yaitu LAN. Dan jangan lupa modenya allow all agar semua koneksi bisa masuk. Nah, ini saya oke. Nah, ini saya oke. Kemudian saya akan setting IP secara manual di Windows XP-nya. Kenapa? Karena tadi saya tidak membuat yang namanya DHCP server pada router. Nah, 192.168.1.2 192.168.1.1 DNS-nya 203.142.82.222. Untuk alternatifnya 203.142.84.222. Nah, ini saya oke. Kemudian oke lagi. Nah, ini lumayan makan waktu untuk koneksinya. Oke, untuk ini mikrotiknya saya oke dulu settingannya sambil menunggu. Oke, ini lumayan lama ya, agak nge-stuck ketika klik OK-nya. Oke, ini sudah terkoneksi. Jadi saya akan mencoba koneksi antara klien dengan router. Saya akan melakukan ping ke gateway-nya si klien ini tadi, yaitu IP-nya si router yang terhubung ke klien. Ping 192.168.1.1. Oke, di sini hasilnya adalah reply. Nah, saya akan coba ping ke Google. Ping www.google.co.id. Nah, ping ke Google-nya juga sudah bisa. Sekarang saya akan lanjut. Perhatikan, tadi saya baru mengkonfigurasi dasarnya saja. Jadi kebanyakan kita akan melakukan konfigurasi itu di bagian IP routes dengan IP firewall. Nah, IP firewall pada menu mangle-nya. Nah, perhatikan di sini gateway yang aktif itu adalah gateway 1, yaitu yang berada di header 1 dengan gateway 10.0.2.2. Nah, ini yang memilih gateway-nya adalah sistem dari routernya. Jadi routernya yang memilih jalur yang mana akan digunakannya. Nah, seharusnya ketika saya melakukan ping seperti tadi, oke, ping ini jalur yang dilalui untuk sekarang itu adalah jalur gateway yang aktif. Jadi yang berwarna biru atau hanya memiliki simbol S itu tidak berfungsi. Bagaimana cara mengetahuinya? Kita masukkan perintah tracer. Misal tracer ke www.google.co.id.
.co.id. Tracer. Oke. Tracer, tulisannya jadi tracer. Tadi ada sedikit kesalahan. Nah, di sini kita bisa melalui jalur mana saja yang dilalui oleh si klien ini mengirimkan paket ping tadi. Nah, paket ping ini adalah paket kecil biasanya yang digunakan untuk pengujian koneksi. Nah, jadi ping itu menggunakan protokol ICMP ya. Jadi menggunakan protokol ICMP. Maka nanti yang kita akan atur jalurnya adalah protokol ICMP. Nah, di sini kelihatan sesuai dengan jadi di bagian ini kelihatan sesuai dengan yang dan sesuai dengan gateway yang aktif. Jadi gateway yang dilalui itu adalah gateway satunya yang dimana alamatnya adalah 10.0.2.2. Nah, jadi ini gateway 1 yang dilalui. Itu bisa dilihat dari baris kedua. Nah, di baris kedua ini tertulis di situ 10.0.2.2. Nah, ini jalur yang dilalui si klien ini untuk sekarang. Nah, gimana kalau kita mau merubah agar semuanya berfungsi? Nah, gateway-nya semuanya berfungsi. Jadi nanti, nah ini untuk settingan sementara. Oke, Windows XP itu untuk Internet Explorer-nya sebenarnya sudah tidak bisa difungsikan lagi seperti sebagaimana mestinya. Cuma kalau hanya untuk membuka misal www.google.com.co.id itu masih bisa. Tapi ketika membuka website semuanya error ya. Jadi saya hanya mengujinya sampai di tampilan www.google.com. Jadi hanya sampai di search engine Google-nya aja. Nah, jadi untuk sekarang itu semua kegiatan klien entah itu browsing dan lain-lainnya itu menggunakan jalur 1. Nah, di sini saya akan gunakan untuk ping, untuk contoh sederhana aja ya. Jadi contoh sederhana saya gunakan protokol ICMP ini yang akan saya pindahkan jalurnya. Nah, karena kalau kita mau menggunakan perangkat contoh yang lain, misal kita memisahkan jalur game dengan jalur browsing. Jalur game itu kita alihkan melalui jalur 2 dan jalur untuk browsing itu kita menggunakan jalur 1 atau menggunakan gateway A dan yang browsing untuk browsing menggunakan gateway A dan si gaming itu menggunakan gateway B. Itu sebenarnya bisa. Caranya kita harus mengetahui protokol apa yang digunakan oleh game tersebut dan port berapa yang digunakan oleh game tersebut. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang saya akan rubah di sini. Saya akan tambahkan satu konfigurasi pada firewall manualnya dengan cara seperti ini. Saya tambah untuk generalnya itu saya menggunakan yang namanya chain pre-routing. Jadi chainnya adalah pre-routing. Di sini karena yang saya uji itu hanyalah untuk memisahkan jalur ping, maka yang saya butuhkan protokol ICMP. Nah, sedangkan untuk in interface-nya, nah in interface ya. Jadi in interface yang diatur, bukan biasanya kalau kita mengatur di firewall NAT itu out interface. Tapi kalau di bagian manual ini untuk memisahkan jalur kita gunakan adalah in interface. Di mana in interface ini adalah interface yang terhubung langsung ke klien. Jadi yaitu Eder 3 berarti kayak gini. Nah, jadi Eder 3. Untuk actionnya sendiri yang kita gunakan adalah mark routing ya, mark routing. Nah, jadi mark routing yang kita gunakan mark routing dengan new routing marknya adalah misal di sini saya gunakan ICMP paket. Nah, saya gunakan adalah dengan new routing mark ini ICMP paket. Oke. Jadi lanjut. Jadi kalau kita mau untuk menggunakan untuk gaming seperti yang saya katakan pada awal,
di awal tadi, sebelumnya, maka yang kita tahu yang harus kita ketahui itu protokol yang digunakan game itu apa, terus port yang digunakan oleh game itu apa. Nanti kita akan menyetingnya di sini. Misal game itu menggunakan protokol TCP, maka di sini kita gunakan misal DST portnya apa, port berapa yang digunakan oleh si klien tersebut, si game tersebut. Kenapa kita menggunakan DST port? Karena yang akan kita atur adalah port tujuannya. Jadi protokol port tujuannya, atau bisa juga kita menggunakan berdasarkan port asal game itu digunakan. Biasanya lebih mudah menggunakan SRC NAT atau asal ya, karena semua diatur untuk si kliennya. Jadi ketika klien membuka game ini, nanti melewati yang namanya mangle, akan diperiksa. Oh, ternyata dia membuka aplikasi game A dengan protokolnya adalah TCP, port asalnya itu adalah port sekian. Jadi seperti itu. Nah, tapi di sini saya gunakan ICMP saja untuk sebagai contoh. Di sini saya oke. Nah, selebihnya kita mau menggunakan yang namanya MAC routingnya ini sebagai kita masukkan MAC routing yang sudah kita buat tadi ke gateway 2-nya. Nanti di sini gateway 2-nya akan kita buka. Pada routing MAC ini kita akan pilih yang namanya ICMP paket tadi. Nah, sehingga ketika kita oke, maka kedua gateway-nya akan berfungsi. Nah, jadi kedua gateway-nya itu akan berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, selanjutnya kita akan uji apakah si klien ini masih bisa terkoneksi dengan Google atau tidak. Nah, kita akan uji. Saya mulai dari nol untuk koneksinya. Sini saya buka www.google.co.id. Nah, oke, terkoneksi ya. Jadi bisa connect ke Google-nya. Sekarang saya akan coba kirimkan paket ICMP. Tapi di sini paket ICMP-nya yang saya kirim menggunakan Tracer ya. Saya gunakan adalah Tracer. Kenapa? Karena perintah Tracer ini juga menggunakan protokol yang sama dengan ping, yaitu protokol ICMP. Jadi Tracer www.google.co.id. Nanti seharusnya jalur yang akan dilalui oleh paket ini atau ICMP itu harusnya adalah gateway yang kedua, yaitu dengan alamat 10.0.3.2. Nah, kalau di video ini saya mendapatkan IP gateway seperti itu, tapi tidak tahu kalau dengan teman-teman yang melakukan settingan seperti ini, uji cobanya, mungkin apakah ada perbedaan atau tidak, itu saya kurang tahu, karena biasanya semua NAT itu sudah diatur oleh sistem dari komputer yang kita gunakan sendiri. Nah, di sini sudah kelihatan hasilnya, jalur mana yang dilalui oleh paket ICMP tadi, yaitu melalui jalur 2, yaitu 10.0.3.2. Jadi seperti ini. Dan kita bisa melihatnya apakah perintah itu berfungsi atau tidak. Itu pada mangle, harusnya pada konfigurasi yang kita buat, byte-nya itu akan naik, paketnya juga akan naik. Nah, jika konfigurasinya tidak berjalan, maka byte dengan paket itu tidak akan terisi. Mungkin nilainya akan bernilai 0. Nah, jadi seperti inilah cara untuk memisahkan jalur menggunakan yang namanya teknik routing statik dan routing MAC pada jaringan load balance ya. Nah, dalam video kali ini cukup singkat untuk prakteknya, meskipun saya terlalu banyak ngomong, terlalu banyak cerita, ya seperti itulah penjelasannya. Ya, oke.
Selanjutnya untuk praktik dari pengujian ini udah selesai semuanya dan sudah berhasil untuk pembagian jalur. Jadi silakan Anda fungsikan teknik ini untuk yang lainnya, karena ini hanya dasar ya. Jadi ini hanya dasar. Saya tidak menggunakan yang sangat rumit-rumit karena untuk gaming itu seperti yang saya bilang tadi, kalau kita mau memisahkan jalur browsing, gaming, video, apa segala macam, itu kita harus mengetahui port berapa, terus protokol apa yang digunakan oleh setiap aplikasi yang akan digunakan tadi. Jadi seperti itu. Nah, semoga video ini bermanfaat. Saya mohon maaf kalau ada penjelasan saya yang kurang jelas atau terburu-buru ya. Jadi semua kekurangan saya itu saya akui kemungkinan pada saat saya menjelaskan ada penjelasan yang salah ya, atau ada penjelasan yang kurang. Jadi saya mohon maaf atas semua kesalahan saya dalam video ini, dan video ini jika ada manfaatnya silakan dimanfaatkan untuk pembelajaran dasar mengenai yang namanya teknik load balance dengan metode routing statik dan routing mark. Nah, demikian video kali ini yang saya buat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.